Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai ke aparatur sipil negara dari Badan Kepegawaian Negara. Ada sejumlah nama tenar yang kabarnya dinyatakan tidak lolos. Di antaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan dan juga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Sesuai Undang-Undang KPK yang baru, seluruh pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara dan sebelum beralih statusnya wajib mengikuti asesmen berupa tes wawasan kebangsaan. KPK menyatakan hasil asesmen wawasan kebangsaan diserahkan pihak BKN pada 27 April lalu. KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama pegawainya yang lolos menjadi ASN. Dikabarkan ada 70 sampai 80 pegawai tidak lolos tes tersebut. Pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN akan diberhentikan dengan hormat pada 1 Juni 2021. Seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa informasi terakhir dari pihak KPK memang hingga saat ini amplop yang berisi nama-nama dan juga hasil dari tes wawasan kebangsaan yang diserahkan oleh BKN masih tersegel di KPK. Belum diumumkan, belum dibuka, belum bisa diberikan informasi kepada masyarakat siapa nama-nama yang lolos ataupun tidak lolos. Tapi kemudian sudah berkembang, beredar kabar di masyarakat bahwa hasil tes ini kemudian memberikan sekitar 75 orang KPK yang kemudian tidak bisa melanjutkan kinerjanya lagi bersama KPK dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nama-namanya sudah Anda dapatkan tadi, 2 diantaranya, termasuk juga penyidik senior Novel Baswedan. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah upaya pembunuhan terhadap KPK. Benarkah kalau memang ini kabar duka, berita duka? Sepertinya ini cocok dengan tema kostum dari abang kita yang sudah hadir, Bang Saur Siagian selaku pegiat anti korupsi berkostum hitam-hitam. Ini apakah tanda duka cita terhadap apa yang terjadi kepada KPK, Bang? Putri ternyata bisa baca. Memang saya sengaja jarang saya baju hitam, malah sering saya lebih akrab baju putih. Ya. Namun kawan-kawan ini kan dari awal, jangankan mereka tidak dipakai lagi, nyawa mereka aja sudah dipertaruhkan dari awal ketika mereka di KPK. Ya. Cuman kan kita sih karena KPK kan belum mengumumkan secara resmi, Mbak Putri. Betul. Nah, kita berharap ini tidak betul. Sekalipun sering sekarang terjadi kebocoran kan udah terbiasa datang dari KPK. Ya. Jadi ketika saya konfirmasi tadi kepada Pak Novel, sahabat dan klien saya, dia nggak menolak. Kayaknya sih Bang begitu. Jadi cuman kan secara resmi belum kita dengarkan apakah itu betul apa tidak. Nanti kita perdalam lagi mengenai hal ini, Bang Saur. Tapi saya juga akan menyapa narasumber lainnya sudah bergabung dengan kita, Bapak Iwayan Sudiarte dari Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP. Nanti sepertinya juga akan bergabung dengan kita. Sepertinya masih ada kendala masalah teknis yang akan kami coba perbaiki dengan Pak Wayan Sudiarte. Tapi mungkin bisa dilanjutkan. Terakhir berkomunikasi dengan Bang Novel Baswedan, Bang Saur, apa yang disampaikan oleh beliau mengenai hal ini? Atau mungkin bercerita, adakah kejanggalan-kejanggalan mengenai soal tes, materi tes yang mereka jalani atau mereka lakukan? Misalnya begini, katakanlah kan tes-tes yang mereka tanyakan itu kan ada berkaitan misalnya LGBT, kemudian berkaitan juga misalnya organisasi Papua Merdeka, kepada EPI, kemudian juga soal apakah Anda kalau atasan Anda warna kulitnya seperti ini menurut Anda bagaimana gitu ya. Dan menurut kita naif gitu ya. Padahal kan yang dituntut atau kawan-kawan ini katakanlah nama-nama yang muncul tadi Mbak Putri bilang, Yudi, kemudian Novel, ada lagi namanya Pak Damanik. Pak Damanik ini adalah penyidik senior, ketua Satgas. Mbak Putri kalau mau tahu sejarah beliau ini, dulu sebelum dia di KPK adalah penyidik teror bom. Jadi sebelum Densus 88 hadir, salah satu dialah termasuk yang melahirkan Densus 88. Tiba-tiba dituduh dia adalah orang yang radikal. Itu menurut kami naif gitu ya, kejam. Dan ya kalaupun publik mengatakan dan termasuk saya percaya, kalaupun ada upaya-upaya untuk
menyingkirkan orang-orang yang selama ini punya komitmen, punya integritas. Kelihatannya seperti itu yang kita lihat. Apa yang sekarang kalau itu betul terjadi, Mbak Putri. Baik, di layar kaca juga Bang Saur dan juga pemirsa kita lihat memang seperti yang sudah kami sampaikan berulang kali tadi, KPK belum membuka hasil nama-nama dari tes tersebut, tapi ini kabar yang beredar setidaknya. Nanti mungkin kita bisa minta konfirmasi kepada pihak KPK yang juga akan bergabung dalam diskusi ini. Ada 75 orang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, di antaranya adalah nama-nama berikut sosok ataupun fotonya bisa Anda lihat di layar kaca. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber berikutnya, Bang Saur mungkin bisa bercerita, jika memang KPK ini belum membuka, belum memberitahukan informasi ini, dari mana kemudian Bang Novel ini bisa mengetahui? Jadi dia sendiri juga tidak memastikan bahwa itu betul apa enggak, Bang, gitu. Tapi dia sendiri tidak membantah karena kalau kita lihat kan amplop itu sudah masuk di KPK, artinya secara fisik dia sudah ada KPK. Sekalipun pimpinan bilang belum kami buka, nah pertanyaannya adalah apakah betul apa tidak. Tapi kan banyak hal yang sekarang keluar dari KPK yang integritasnya sekarang ini pimpinan ini kita ragukan. Misalnya kita dengar, kita buktinya sekarang ini ada penyidik ditangkap, ada barang bukti yang dicuri dan lain-lain. Jadi kita betul-betul harus menginvestigasi ini betul apa enggak. Baik. Nah, ini kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, Bapak Iwayan Sudiarte, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia, fraksi PDIP. Selamat malam, Pak Wayan. Ya, selamat malam, Wayan bukan Sudiarte. Baik, Pak Wayan, tanggapannya melihat hal ini, banyak masyarakat yang memberikan komentar ketika nama-nama ini beredar, ada sekitar 75 nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ini salah satu upaya pembunuhan KPK. Kan belum dibuka. Betul, tapi sudah beredar setidaknya, Pak Wayan. Ya, jadi kita komentar terhadap sesuatu yang belum jelas. Tapi nggak apa-apa. Ada kata itu betul. Yang penting bagaimana kewajiban lembaga terkait yang melakukan tes kebangsaan ini menjelaskan secara transparan bahwa tes berlaku secara objektif. Tidak pilih kasih, tidak ada skenario awal, tidak ada rambu-rambu khusus yang menyebabkan rambu-rambu ini menjadi alat tebang pilih menyelamatkan siapa, menjelaskan siapa. Ini penting sekali karena isu yang berkembang sekarang berbagai sorotan negatif, pertanyaan yang bertubi-tubi ditujukan kepada tim yang melakukan ini. Tapi kalau yang pribadi lebih baik kita berbaik sangka saja dulu. Baik. Pertama, sekali lagi tunggu sampai itu dibuka. Kedua, tunggu sampai ada klarifikasi kalau hasilnya sudah nyata. Kalau ada penyimpangan, mari kita awasi bersama-sama. Kalau ada kaitan Komisi 3 dengan fungsi pengawasannya, Komisi 3 juga tidak akan membiarkan hal ini terjadi penyimpangan. Itu yang bisa kita katakan. Baik, Pak Wayan, mengenai nama-nama ini mungkin memang kita harus menunggu bagaimana kepastian dari pihak KPK siapa saja yang tidak lolos mengenai tes ini. Tapi berbicara mengenai tesnya sendiri, Pak Wayan, banyak yang menilai ada kejanggalan-kejanggalan mengenai tes ini. Selain ini adalah tes yang tertutup, tidak terbuka, tidak seperti tes yang diberikan kepada ASN lainnya, tapi juga mengenai materi-materi ataupun pertanyaan yang dinilai tidak relevan dengan seharusnya tes wawasan kebangsaan yang didapatkan oleh pegawai KPK. Nanti Pak Wayan minta tanggapannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.